Shalom, selamat sore saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam acara Buka Sabat bersama HM. Bersama saya Rinaldo Bernardus. Pada sore hari ini, izinkan saya untuk membagikan sedikit firman Tuhan, eh, dibentuk dengan cara yang berbeda oleh tangan yang sama. Ayatnya saya ambil dari Roma 9 ayat 20. Akan tetapi, hai manusia, siapakah engkau yang berani membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapa engkau membentuk aku demikian?" 1 ayat 6 berkata, "Aku yakin akan hal ini. Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Tuhan membentuk setiap orang dengan cara yang berbeda. Tidak ada dua kisah yang sama. Mari kita lihat beberapa cara Tuhan bekerja. Kepada Yusuf, ia dibentuk melalui penantian yang panjang. Masa muda Yusuf penuh mimpi besar, tetapi jalannya justru menurun. Sumur, perbudakan, fitnah, penjara, 13 tahun ia menunggu tanpa mengerti, namun di dalam penantian itulah Tuhan mengikis kesombongannya, mengajarkan kesetiaan dalam perkara kecil dan mempersiapkannya untuk menyelamatkan bangsanya. Penantian bukan penolakan, itu adalah ruang pembentukan. Dan Musa juga dibentuk melalui pemecahan diri. 40 tahun di istana, Musa merasa seorang yang penting. 40 tahun berikutnya di padang gurun Midian, ia menjadi gembala yang tidak dikenal. Dari pangeran Mesir yang impulsif, ia diremas menjadi manusia yang paling lembut di muka bumi. Ketika akhirnya ia berdiri di depan Firaun, bukan lagi kehebatannya yang muncul, melainkan ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Sebelum dipakai secara luar biasa, ia harus dipecahkan terlebih dahulu. Dan kita juga bisa melihat pada Daud, dibentuk melalui lembah dan pelarian. Daud diurapi menjadi raja saat masih remaja. Tetapi ia tidak langsung naik tahta. Sebaliknya, ia diburu seperti binatang oleh Saul. Tinggal di goa-goa dan dikhianati. Di dalam goa-goa gelap itulah ia menulis mazmur-mazmur terdalam. Pembentukannya bukan di singgasana, tetapi di pelarian. Di sanalah hatinya dibentuk menjadi hati yang melekat pada Tuhan. Dan juga kita bisa melihat pada Petrus, dibentuk melalui kegagalan yang memulihkan. Petrus adalah pribadi yang impulsif, penuh semangat, tetapi rapuh di bawah tekanan. Ia menyangkal Yesus 3 kali, namun Yesus tidak membuangnya. Di tepi danau, 3 kali Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali penyangkalan dipulihkan dengan 3 kali pertanyaan kasih. Kegagalan Petrus bukanlah akhir, itu adalah bahan baku pembentukan seorang gembala yang mengerti kelemahan manusia. Apa yang kita bisa ambil dari 4 kisah tokoh tadi yang sudah kita dengarkan? Adalah ada proses pembentukan mana yang paling mirip dengan hidup kita saat ini. Kita bisa lihat ya, mungkin ada beberapa yang mirip dengan diri kita mungkin eh, dari cerita-cerita tersebut. Apakah Anda seperti Yusuf sedang dalam penantian panjang dan tidak mengerti? Ataukah seperti Musa sedang diremukkan dari rasa percaya diri yang palsu? Atau seperti Daud ada di gua yang gelap padahal kamu tahu ada janji Tuhan atas hidupmu? Atau seperti Petrus baru saja jatuh dalam kegagalan dan merasa tidak layak dipakai lagi? Tuhan tidak memilih cetakan, Dia tahu persis proses mana yang diperlukan agar kamu menjadi bencana yang indah. Jadi biarkanlah Tuhan bekerja dalam diri kita. Tuhan yang berproses dalam diri kita. Kita dibentuk dalam segala kehidupan kita ya, dalam problema hidup kita. Semuanya kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap berpegang pada firman-Nya, karena kesetiaan kita itu adalah proses saat kita sedang dibentuk oleh Tuhan ya. Dalam penderitaan, semua itu adalah ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kita, karena yang membentuk kita tahu untuk apa kita dibentuk ya.
Karena seperti juga kalau kita baca di Yeremia ya, tentang eh, tukang periuk yang membentuk eh, tanah liat ya untuk dibuat sebagai apa saja ya, bisa sebagai tempat air minum atau tempat hiasan. Tetapi yang pasti saat dia membentuk, dia tahu apa yang dia buat. Seperti itulah Tuhan tahu apa yang ingin dia capai dari diri kita ya. Kita dibentuk, segala sesuatu yang kita rasakan saat ini, maupun itu sakit ataupun lain sebagainya yang kita rasakan, kita percaya bahwa itu adalah proses yang Tuhan inginkan agar kita bisa menjadi diri kita yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan. Dan asal kita mau tetap selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jadi dikatakan jika Yusuf punya sumur, Musa punya padang gurun, Daud punya gua, Petrus punya kegagalan, kita pun punya proses sendiri. Semuanya adalah tangan yang sama, tangan sang penjunan. Demikianlah firman yang bisa saya bagikan pada Sabat hari ini. Semoga ini bisa menjadi kekuatan bagi diri kita ya, untuk kita pegang. Dialah Tuhan yang membentuk diri kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sangat bersyukur dan terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Segala permasalahan dalam hidup kami, segala problema Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu saja Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, Kau mempunyai rencana yang terbaik bagi masing-masing kami Bapa. Dan kami mau memegang teguh Bapa firman-Mu Bapa. Tuntun kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami Bapa. Agar apa yang sudah kami dengarkan tentang kebenaran-Mu Bapa, dapat kami pegang erat-erat dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami bisa menjadi terang membagikannya kepada orang-orang sesama kami di sekitar kami Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu saja, hanya melalui nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus merupakan Tuhan dan penebus kami. Amin. Jangan lupa kita besok bergereja di gereja kita masing-masing. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk hadir beribadah di Jalan Pemuda nomor 47C, Depok. Demikianlah kabaran yang boleh kami sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.